Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Penggantian ganti rugi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fahrizal Afandi menilai para korban tragedi Kanjuruhan, baik yang meninggal sampai yang luka, berhak mendapatkan restitusi. Terlebih, tindak pidana, pelaku, sampai yang bertanggung jawab atas tragedi ini semuanya sudah jelas dan teridentifikasi. Ia menyebut pihak lembagaan yang bisa dimintai tanggung jawab restitusi antara lain adalah kepolisian, PSSI, PT LIB, dan tidak hanya pelaku sebagai individu. Kalau kita lihat rekomendasi TGPIF, kemudian temuan dari Komnas HAM itu kan mengarah pada satu kesimpulan ada kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara, kemudian aparat keamanan, kemudian PSSI begitu ya, yang kemudian mengakibatkan meninggalnya, lukanya orang lain, ratusan nyawa hilang gitu ya. Itu kan sudah jelas di Komnas HAM kemarin sudah dilansir laporannya, kemudian TGPIF juga berkesimpulan yang sama. Jadi tidak ada satu alasan pun yang bisa menolak bahwa korban itu tidak berhak. Korban itu berhak, sangat berhak. Fahrizal menyebut ada perbedaan antara restitusi dengan santunan yang diberikan pemerintah. Perbedaannya adalah pada kewajiban dan tanggung jawab. Santunan lebih bersifat sosial, sedangkan restitusi adalah pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan kepada korban. Restitusi bisa digabungkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK lah yang memprosesnya. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan, restitusi ini ganti rugi yang dituntutkan ke pelaku, yang menilai nanti adalah LPSK. Saat ini, LPSK masih belum tahu persis apa saja yang diperlukan korban dan keluarga korban. Sesuai peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2022, ada 4 ganti kerugian. Pertama, ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan penghasilan. Kedua, ganti kerugian material dan imaterial. Ketiga, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Keempat, kerugian lain misalnya biaya pengacara dan biaya selama proses hukum berjalan. Selain melalui jalur peradilan pidana, sejumlah korban memilih jalur perdata. Menurut Imam Hidayat, Ketua Tim Advokasi Korban Tragedi Kanjuruhan, gugatan ganti rugi perdata ini dilakukan karena lebih sesuai dengan keinginan korban. Ia mewakili 17 orang keluarga korban dan korban luka. Kan gini Mas, kalau kita restitusi dengan dakwaan jasa, kita terikat dengan sistem daripada peradilan pidana Mas ya. Di situ korban kan diwakili oleh di tingkat penyidikan oleh penyidik Polri, kemudian di tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Itu saya kira JPU pun tidak berkonsultasi dengan para korban apa yang ingin diinginkan ya toh. Tapi kalau di perdata ini pure kemauan daripada korban itu ganti rugi yang diinginkan material maupun imaterial. Jadi lebih kita lebih menyentuh langsung Mas. Saat ini surat gugatan tersebut masuk tahap finalisasi. Imam belum mau membuka berapa nilai gugatan imaterial dan material yang diajukan. Rencananya, pekan depan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Ada 9 pihak yang digugat, diantaranya PSSI, Kepolisian, PT LIB, dan manajemen Arema FC. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.